Mengejutkan bocoran spoiler sebelumnya. Setelah Xiaoyan si harimau mengeluarkan raungan kerasnya, dengan segera aura mengerikan juga perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Tatapan Lindong yang menyaksikan kejadian ini pun dengan cepat berubah girang saat ia bisa menyaksikan cahaya merah di seluruh tubuh Xiaoyan secara cepat menyelimuti kali ini. Dengan pada akhirnya di bawah tatapan girang Lindong, tubuh Xiaoyan perlahan-lahan mengecil menjadi harimau udara mini ukuran telapak tangan yang tampak terlihat sedikit ilusi. Saat ia juga memancarkan aura penuh semangat yang tiada habisnya. Selain itu, cahaya mata di mata harimau kecil itu pun juga dipenuhi dengan semangat dan kecerdasan. Dengan dari kelihatannya, harimau kecil itu mengalami peningkatan yang cukup pesat setelah menyerap roh naga kelelawar darah pada kekuatannya. Sontak saja melihat penampilan Xiaoyan si harimau bertambah OP, Xiao Diao pun segera menunjukkan tawa anehnya dengan juga mesarkan Xiaoyan yang menurutnya seekor harimau bodoh nan sombong atas semua peningkatan kekuatan yang kali ini telah dialami di tubuhnya. Namun Xiaoyan yang tampak tak suka atas sarkasan dari Xiao Diao ini pun segera menunjukkan sifat tengilnya kepada Xiao Diao saat ia bergegas melangkah maju ke arahnya, mengeluarkan cahaya darah di dalam tubuhnya yang tanpa ampun secara kejam segera menembaki Xiao Diao. Hal ini pun lantas membuat Xiao Diao segera memarahi Xiaoyan yang beraninya menyerang dirinya yang merupakan seorang binatang yang memiliki kedudukan di atasnya. Dengan setelah melihat serangan Xiaoyan melesat ke arahnya, Xiao Diao dengan santunya melambaikan cakarnya. Saat lambaian dari cakarnya itu pun menghasilkan tameng cahaya hitam keunguan yang segera terbentuk di depannya, sehingga membuat cahaya darah yang ditembaki Xiaoyan ke arahnya pun dengan mudah ditangkisnya. Namun Lindong yang melihat pertikaian di antara kedua besti binatangnya ini pun segera memunculkan teriakan kerasnya, mencoba menghentikan pertikaian di antara keduanya. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoyan dan Xiao Diao yang mendengar teriakan Lindong ini pun segera menunjukkan kepatuhannya atas pawangnya itu, dengan masing-masing dari keduanya segera menjauh, sembari menghilangkan aura kekuatan yang perlahan keluar dari dalam tubuh mereka. Dan setelah menghentikan pertikaian antara dirinya dengan Xiaoyan, Xiao Diao pun secara kepo menanyakan kepada Lindong mengenai rencana apa yang akan dilakukannya sekarang. Saat Lindong yang mendengarnya pun segera bilang bahwa ia berencana menemukan sebuah masalah, sembari menyeringai dan menunjukkan senyum psikopret di wajahnya. Dengan dari kelihatannya, rencana psikopret yang sedang dirancang Lindong ini secara alami menjurus kepada Teng Lei dan kelompok boneka mengerikannya, sebab pemuda tengil itu menyimpan semua informasi dari kelompok bonekanya yang membuat Lindong pun merasa jika saja dirinya berhasil memokatkan dapat dipastikan ia secara alami akan mendapatkan informasi penting mengenai hal yang berbau teknik-teknik perbonekaan padanya, sehingga kemungkinan saja hal itu dapat bermanfaat baginya dalam peningkatan boneka simbol tingkat tingginya. Hal ini pun lantas membuat Xiao Diao yang mendengar rencana si korporat Lindong untuk menemukan Teng Lei ini pun spontan memunculkan keterkejutan di wajahnya dengan menanyakan sekali lagi kepada Lindong mengenai rencananya itu memang sudah sepenuhnya dipikirkan secara matang. Saat Lindong pun memastikan bahwa rencana si korporatnya itu sudah sepenuhnya dipikirkan secara matang, sebab selama 2 hari terakhir Xiao Diao dan Xiaoyan melakukan pelatihan, ia telah mengumpulkan beberapa informasi mengenai Teng Lei yang saat ini sudah meninggalkan monumen manifestasi untuk OTW menetap di kota boneka yang hebat. Menyebabkan Xiao Diao pun teringat akan sosok si tua bangka Huagu yang kemungkinan ada di sana, sehingga membuatnya pun berniat melakukan buah hantam dengannya, mengingat peningkatan kekuatan yang saat ini dialaminya. Saat hal ini pun juga didukung Lindong yang berjanji tidak akan melepaskan Huagu si tua bangka itu jika nanti mereka dipertemukan di kota boneka yang hebat. Sebelum pada akhirnya Lindong pun bergegas OTW melakukan perjalanan menuju kota boneka yang hebat. Dengan segera sosoknya melompat ke atas punggung Xiaoyan saat dengan lambaian tangannya, sayap darah di punggung Xiaoyan pun segera mengepak, membawa angin kencang yang tanpa basa-basi terbang keluar menuju pegunungan seperti kilatan cahaya. Dan sementara Lindong bersama 2 besti binatangnya OTW menuju kota boneka yang hebat, kini kita akan beralih ke TKP kotanya Basecamp Teng Lei itu, yang mana pada saat ini di TKP kota itu lebih tepatnya di sebuah aula besar. Beberapa praktisi boneka yang hebat sedang berkumpul, dengan di depan mereka saat ini adalah si tengil Teng Lei. Sementara di sebelah kiri dan kanannya ada beberapa penatua besar duduk dengan santuy, yang salah satu di antaranya merupakan Huagu. Namun ketika perkumpulan antar praktisi boneka ini sedang berlangsung, seorang penatua pun tersenyum ke arah Teng Lei sembari menunjukkan sifat penjilatnya dengan memberikan sanjungannya kepada tuan muda tengil itu atas keberhasilannya mendapatkan seni bela diri tingkat 9 di monumen manifestasi. Yang dapat dipastikan hal itu membuat semua orang menjadi iri dan dengki, menyebabkan Teng Lei yang mendengarnya pun spontan menunjukkan keangkuhan di wajahnya dengan ditandai atas senyuman barbar yang segera dimunculkannya, dikarenakan ia merasa dirinya saat ini sudah dipastikan menjadi seorang tuan muda terkuat di bumi dalam perkumpulan kelompok boneka yang hebatnya, mengingat atas kemampuan seni bela diri yang didapatkannya di monumen manifestasi. Tetapi baru saja keangkuhan ini ditunjukkan Teng Lei, seorang tetua pun tiba-tiba memunculkan sifat julidnya dengan membahas mengenai Lindong yang telah mengalami kehokian seumur hidupnya mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi di monumen itu.
yang merupakan suatu keajaiban mengingat dirinya masih berada dalam generasi muda. Sehingga menyebabkan Teng Le yang mendengar kejulitan dari penatua itu pun spontan memunculkan perubahan di wajahnya saat kebencian segera terlintas di wajahnya, mengingat Lindong merupakan satu-satunya orang yang sangat ingin ditanduknya atas tindakan seenak jidatnya mengambil boneka simbol tingkat tingginya waktu itu. Namun ketika kebencian Teng Le kepada Lindong ini terus melonjak di wajahnya, Huagu pun juga ikutan join dalam pembahasan mengenai Lindong ini saat ia menunjukkan keangkuhannya atas buah hantamnya dengan Lindong waktu itu. Yang menurutnya saja jika saja pemuda titisan Jilong itu tidak ngibrit kabur sewaktu melawannya kala itu, bisa dipastikan ia sudah lama mongkak di monumen manifestasi. Tetapi ketika Huagu memberitahukan cerita angku atas buah kuantamnya dengan Lindong, Teng Le pun tiba-tiba menyuruhnya untuk santuy, sebab ia merasa pemuda titisan Jilong itu sudah dipastikan 100% mokat. Dikarenakan pada saat itu ketika mereka membuat masalah kepada si penjaga monumen dengan juga meninggalkan Lindong secara membagongkan bersamanya, ia percaya Lindong dipastikan sudah mokat, mengingat kekuatan badas yang dimiliki si penjaga monumen itu. Bahkan dengan Lindong sekalipun memiliki kekuatan setara dewa, Teng Le pun masih bisa memastikan pemuda titisan Jilong itu tidak dapat bertahan hidup, sehingga membuatnya pun berambisi akan memasuki monumen manifestasi itu lagi untuk melakukan perbuatan hantaman melawan si penjaga monumen itu. Dikarenakan ia merasa wilayah TKP si penjaga monumen itu dipenuhi banyak harta karun melimpah, dengan berinisiatif melaporkan informasi ini kepada bokapnya untuk memintanya mengumpulkan semua praktisi kuat boneka yang hebatnya agar bersama-sama dengannya memasuki TKP wilayah itu. Yang kali ini pun lantas membuat semua orang di aula yang mendengar kejeniusan dari Teng Le ini masing-masing segera menunjukkan sanjungannya kepadanya, sehingga membuat seluruh ruangan aula besar ini pun pada akhirnya dipenuhi banyak pujian yang memuji-muji Teng Le. Tetapi pada saat yang sama, baru saja banyaknya suara sanjungan kepada Teng Le ini memenuhi seluruh aula, sebuah suara barbar yang mesarkas akan mengantongi Teng Le pun segera terdengar. Diikuti juga dengan kemunculan seorang pemuda tampan yang memegang sebuah tombak panjang, sehingga membuat semua orang di dalam aula yang masih memberikan sanjungan kepada Teng Le ini pun tiba-tiba menghentikan tindakan penjilatnya ini. Dengan segera mereka segera melesatkan tatapannya ke arah pemuda tampan itu, yang ternyata secara mengejutkan pemuda tampan itu adalah Lindong. Setelah kemunculan mengejutkan Lindong di dalam aula tempat berkumpulnya para praktisi boneka yang hebat, orang pertama yang menunjukkan kemarahannya atas kemunculan Lindong ini pun adalah Huagu, dikarenakan ia merupakan salah satunya orang yang sangat sekali membenci Lindong, sehingga membuatnya pun spontan memunculkan teriakan kerasnya plus niat menghabisi yang segera muncul di wajahnya kepada pemuda titisan Jilong itu. Hal ini pun juga dirasakan Teng Le saat dia terkejut melihat kemunculan tiba-tiba batang hidung Lindong di TKP wilayah boneka yang hebatnya, sehingga membuatnya pun spontan bertanya-tanya apakah itu memang Lindong. Tetapi saja keterkejutan ini terpancar di raut wajah Teng Le atas kemunculan tiba-tiba Lindong. Para praktisi boneka yang hebat pun semuanya segera menunjukkan kemarahan di wajahnya, dengan masing-masing dari mereka mengeluarkan suara yang berniat menghabisi Lindong di TKP boneka yang hebatnya tanpa membiarkannya sedikit pun dapat melarikan diri. Kali ini menyebabkan Teng Le yang melihat kemarahan di raut wajah para anggota praktisinya ini pun juga menunjukkan kemarahannya. Dengan segera ia memberitakan semua orang di praktisi boneka yang hebatnya untuk bergas berkumpul mengepung Lindong agar memastikan pemuda titisan Jilong itu tidak dapat melarikan diri sedikit pun dari wilayah basecamp mereka, sebelum pada akhirnya ia pun tiba-tiba bergegas berdiri dan berjalan keluar dari dalam aula. Sontak saja mendengar teriakan keras dari Teng Le yang memberitakan untuk mengepung Lindong. Keributan luar binasa pun segera terjadi di kota boneka yang hebat, dengan tatapan keheranan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke langit saat untuk pertama kalinya dalam sejarah salah satu dari 3 faksi besar di provinsi terpencil benar-benar diprovokasi oleh seorang pemuda bau kencur. Dan sementara keributan terjadi pada sekelompok besar praktisi kota boneka yang hebat, keributan ini pun tampaknya memancing jiwa-jiwa kepo praktisi sekte lainnya yang menetap di provinsi terpencil. Dengan kali ini sekte iblis besar yang dipimpin langsung oleh Mukian Kian segera melihat keributan yang terjadi di kota boneka yang hebat, saat pada kali ini wajah glowing Mukian Kian segera dipenuhi keheranan menatap sosok yang dikenalnya berdiri dengan keberanian tingkat tingginya memprovokasi para praktisi boneka yang hebat, sehingga membuatnya yang melihatnya pun tidak bisa menahan diri untuk segera berteriak ketakutan sembari mengutuk tindakan bocah ingusan itu yang sangat berani datang secara solo memprovokasi para praktisi boneka yang hebat, sehingga membuatnya pun merasa tindakan bahlulnya itu sama saja mengirim nyawanya pada kemokatan. Di sekitar Mukian Kian saat ini, wajah para praktisi sekte iblis besar pun juga dipenuhi dengan keheranan saat mereka memunculkan bisik-bisik manjanya mengenai tindakan yang dilakukan Lindong yang menurut mereka berambisi secara solo barbar menantang semua praktisi boneka yang hebat di kota terpencil, sehingga membuat mereka pun spontan memuji tindakan barbar yang akan diambil Lindong ini dalam rencana solo killnya membantai kelompok praktisi boneka yang hebat. Namun pada saat yang sama, baru saja kelompok Mukian Kian terkejut atas tindakan barbar Lindong. Tanpa diduga para praktisi boneka yang hebat pun segera melesatkan serangan brutal mereka ke arah Lindong.
Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangkun season 4 episode 3 bagian 2 yang bertayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.